kita gelisah, hamud dunya zulmatun, gelisah sama perkara dunia itu disebut zulmatun fil qalbi, bikin hati kita gelap. Besok pakai baju apa ya? Besok model tas kayak gimana ya? Kondangan lipstik warna apa ya? Mobilnya seperti apa dan lain sebagainya. Dunia terus yang kita gelisahin. Makanya ada dua perkara yang bikin tuan rumah itu sengsara. Satu, ketika terjadi kematian dalam rumah tersebut. Yang kedua, ketika terjadi pesta walimah, pernikahan. Ibu-ibu kalau mau ngawinin anak, gelisah apa enggak? Gelisah enggak? Ini daging berapa kilo ya, ayam ya? Yang ini ngutang di mana ya? Sayuran yang ini berapa? Model makanannya apa? Tendanya kayak gimana? Gelisah kita pikirin. Bahkan banyak kemarin yang curhat sama saya, jamaah. Saya punya jamaah ada di daerah Grogol, Depok. Dia nanya, Ustazah, apa hukumnya kalau lagi acara walimatul urus ya? Lagi acara pernikahan, kawinan, kita ngawinin anak atau kita jadi pengantin, kita nggak sholat, bagaimana hukumnya? Saya mau nanya sama ibu-ibu dulu, waktu nikah sholat apa enggak? Benar. Udah lupa Ustazah, 30 tahun yang lalu katanya ya. Yang sholat, alhamdulillah. Yang gak sholat, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Belum tahu ilmunya Ustazah. Baik, itu dulu kita mungkin masih kurang ilmunya, masih belum ngaji dan lain sebagainya. Keadaan apapun sholat itu wajib dikerjakan. Banyak gara-gara dia jadi pengantin, dia di make up, dia pakai apa? Bunga-bunga di atas nih begini dan lain sebagainya. Akhirnya jadi alasan untuk meninggalkan sholat. Padahal sholat itu yang lebih utama. Bagaimana mau membangun rumah tangga yang berkah kalau dari awal pernikahannya saja sholat sudah ditinggalkan? Makanya paling enak memang orang yang nikahannya di gedung, yang model nikah cuma 2 jam 3 jam. Ya kalau banyak duit. Lah kalau nggak punya duit, di rumah. Cuman tetap harus punya prinsip untuk tidak meninggalkan sholat. Ini kadang-kadang yang nggak sholat bukan cuman pengantinnya, tapi ibu kandungnya, ibu mertuanya, gara-gara takut make upnya luntur, udah kagak usah sholat deh, nanti bingung make upnya lagi katanya. Ya Allah ya Rabbi. Nih kegelisahan yang sering kali hadir ketika acara walimah. Makanya disebutkan kata Utsman radhiyallahu an, kebingungan terhadap dunia, kegelisahan terhadap dunia membuat hati itu gelap, susah menerima kebaikan. Karena yang difikirin dunia mulu. Ya, orang beli ini kita pikirin, orang punya ini kita pikirin, suami begini kita pikirin, anak begini kita pikirin, ada kemauan ini kita pikirin terus. Bahkan yang saya bilang, ibu-ibu punya Shopee? Punya? Itu di keranjangnya banyak apa enggak? Pernah enggak kalau lagi belanja Shopee keranjang Anda penuh katanya? Akhirnya kudu ada yang dihapus dulu. Saya mau tanya deh, itu penuhnya kenapa Bu? Dimasukin doang tapi kagak dibeli. Belinya ntar aja kalau punya duit dah katanya. Sampai ratusan tuh isi keranjang ya. Abis itu kita pikirin lagi, beli apa kagak ya? Beli apa kagak? Ah kagak deh, ntar aja deh. Beli nggak ya? Udah kebeli, kita bingung. Ada sekarang banyak yang terjebak dalam sistem COD. Ya, hati-hati ibu-ibu. Saya punya ponakan, anak abang saya. Itu dia mainin HP emaknya. Saya nggak tahu anak sekarang kenapa pinter bener ya mainin handphone ya. Dia buka Shopee, dia pesan mainan totalnya 350.000, sistemnya COD. Datang abangnya, nyamperin orang tuanya, tetangganya, ini katanya alamat ini ya, betul. Ini belum dibayar 350.000, kaget emaknya. Saya nggak pernah mesen ini, ternyata anaknya yang mesen lewat aplikasi ibunya. Ibu jangan ngelakuin gini ntar di HP suami. Suami punya Shopee, kita check out nanti COD gitu ya. Nih hati-hati, merugikan orang lain. Ya itu yang membuat kita gelisah. Terlalu banyak keinginan mati. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, mati.
Karena ujung-ujungnya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan, tapi kita seringkali lalai dengan kematian. Makanya memandang dunia itu harus lebih jeli dan lebih cerdas. Dunia itu kan secara pandangan itu bisa dilihat dari dua sisi. Ada sisi lahir, ada sisi batin. Bagaimana sisi lahir dunia? Sisi lahir dunia itu menggiurkan. Ya gurannakum, seringkali menipu pandangan mata kita. Wah enak jadi orang kaya, wah enak punya harta berlimpah, wah enak bisa jalan-jalan ke sana kemari, wah enak ABCD dan lain sebagainya. Tapi kita lupa dan gak tahu, jangan-jangan harta yang dimiliki tersebut adalah hasil dari menipu orang lain, hasil yang tidak halal. Ada orang umroh, berangkat haji, hasil korupsi, diterima apa enggak umrohnya? Diterima atau enggaknya kembalikan kepada Allah. Tapi sumbernya halal atau haram? Haram. Bagaimana yang hak dengan yang batil dicampur? Kan orang kalau umroh haji dia manggil Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kata Allah, labbaik ya ummati. Tapi ketika dia pakai hasil yang haram itu, dalam hadis Nabi disebutkan, dia pakai uang korupsi, dia pakai hasil mencuri, menipu orang lain, dia bilang labbaik ya Allah. La labbaik. La labbaik, kata Allah. Jadi ibaratnya kita manggil, saya manggil ya, Bu Debi, enggak deh ustazah, enggak kenal kita. Kita manggil Allah lagi umrah, labbaik Allahumma labbaik, nangis-nangis di pinggir Ka'bah. Kata malaikat, lala baik, kagak usah nangis-nangis dah katanya. Itu dalam hadis Nabi disebutkan. Makanya hati-hati orang yang ketika berangkat ibadah, dia umroh, dia haji, padahal sumbernya haram, tapi seolah-olah dia gunakan untuk yang halal. Ada orang habis korupsi ratusan M, 271 triliun. Uang bukan itu ya Bu ya? Bingung saya tuh, ya Allah, banyak benar itu. Masya Allah. Dia korupsi miliaran rupiah, ratusan juta. Kemudian setelah korupsi dia sholat. Tangan yang dia pakai korupsi, dia pakai buat takbir Allahu Akbar. Kata malaikat, main-main dia nih katanya. Tadi dipakai buat yang haram, sekarang buat sholat. Banyak orang yang mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Malamnya dia zina, habis zina dia sholat subuh. Dibangunin kawan zinanya, sholat subuh dulu, udah azan katanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman. Ada sama-sama nyolong, yuk kita nyolong. Lagi nyolong azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sholat dulu dan ntar kita lanjut lagi. Ini yang disebut mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Allah gak suka. Makanya jangan kita berpikiran abis kita buat dosa, abis kita mengambil hak orang lain, dah saya mah ibadah aja diampuni sama Allah. Boleh ibadah dengan catatan menggunakan sumber yang halal, bukan dari menipu orang lain. Nih seringkali dunia menyilaukan mata kita. Kalau dilihat dari sisi lahirnya, dunia tuh indah. Pokoknya kita pengennya panjang umur dah di dunia. Betul gak Bu? Kan kalau umatnya Nabi ini batas usianya cuma sampai 63 tahun. Ibu-ibu di sini ada yang 63? Belum. Ada yang 62? Setahun lagi ya Bu ya. Ada yang 60 tahun? Gak ada. Ada yang 55 tahun? Ada. 8 tahun lagi ya Bu ya. Ya itu belum tentu ya Bu ya. Kebanyakan memang usia umat Nabi dilihat dari wafatnya Nabi, yaitu 63. Ada yang lebih usianya dari 63. Berarti Allah kasih bonus, disuruh banyak ibadah. Makanya kalau ada orang sudah tua renta, dia sudah usia senja, tapi dia masih gak suka ibadah, dia gak suka ngaji, sukanya foya-foya, nih jadi tamparan keras buat kita. Ada nenek-nenek nutup aurat gak mau, pakainya legging. Kemana-mana dia pakai legging. Ada pasar malam dia naik kemidi puter sambil megang tas. Ya Allah ya Rahman, itu yang disebut dengan Nelly, nenek lincah. Malu nek sama cucu, begitu ya. Masya Allah ya Rab.
Nih, makanya kemarin saya bahas tentang kitab Riyadhus Shalihin. Di situ disebutkan tentang beramal soleh di usia senja. Karena banyak orang yang walaupun sudah masuk usia senja, dia lupa, nggak ada self awareness, kesadaran diri untuk terus berubah. Ada disebutkan dalam Al-Quran, kalau kita sampai usia 40 tahun, Cung yang 40 tahun ibu-ibu. Serius 40 tahun? Bukannya 25 tahun yang hadir di sini rata-rata? Masya Allah. Ada reminder buat orang-orang yang usianya sudah menginjak 40 tahun. Itu dalam Al-Quran. Kenapa Ustazah usia 40 tahun? Usia 40 tahun ini penentuan dia bakal jadi orang baik, soleh atau orang yang toleh, buruk. Kenapa? Karena Nabi diangkat jadi Rasul ketika usia 40 tahun. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram, ya ila akhir ayat. Itu Nabi menginjak usia 40 tahun, yang sebelumnya Nabi itu bukan Rasul. Cuma Nabi. Apa bedanya Nabi sama Rasul? Ada yang tahu? Selama ini kita nyebut Nabi sama Rasul, bedanya apa? Betul. Kalau Nabi dia menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Rasul, dia terima wahyu untuk dirinya dan untuk umatnya. Jadi sejak usia 40 tahun, Nabi punya tanggung jawab untuk mengajak umatnya dekat kepada Allah, bukan hanya dirinya saja. Makanya orang yang masuk usia 40 tahun ini usia yang angker. Harus banyak muhasabah diri, tapi yang 30 juga harus banyak muhasabah diri. Ya, yang masuk usia 40 tahun harus muhasabah diri, self talk, bahasa kitanya ngobrol sama diri sendiri. Ngobrol sama orang tuh gampang, ngobrol sama pasangan gampang, tapi ngobrol dengan diri sendiri itu yang susah. Sering-sering ngobrol, lagi ngaca. Siapa nama kamu? Fatimah. Fatimah ya ini ya. Ini kan kita lagi ngaca ceritanya ya. Siapa nama kamu? Fatimah. Berapa umur kamu Fatimah? 40. Kamu selama 40 udah ngapain aja Fatimah? Dosa mulu kamu selama ini. Selama ini kamu bikin maksiat mulu. Udah deh yuk, kita bareng-bareng mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ngobrol, ngaca dengan diri sendiri. Itu self talk ini yang paling susah. Gak semua orang tuh mampu melakukan hal tersebut. Makanya muhasabah paling penting adalah ketika kita mampu berdamai dan berbicara dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Masuk usia 40 tahun penentuan, kamu mau jadi orang baik atau orang gak baik. Rasul di usia 40 tahun dia sudah memilih jalan menjadi Rasul. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Kita batas usia 63 tahun. Ada yang dikasih 70, 80, 90, ini bonus dari Allah. Jangan sampai kita nggak bersyukur. Makanya doa yang harus dibaca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Gitu ya. Ini doa Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah jadikan kami hamba yang bersyukur. Dikasih umur panjang selama ini, badan sehat, afiat, keluarga utuh, rizki alhamdulillah lancar ya Allah. Nih, kesadaran untuk bersyukur, skill bersyukur yang kadang-kadang susah untuk hadir. Makanya apa kiat kita biar bersyukur selama hidup di dunia? Pertama, unzur ila man dunaka. Kalau pengen jadi hamba yang penuh rasa syukur, lihat perkara duniawi sama orang yang di bawah kita. Jangan ngelihatnya ilaman faukoka, sama orang yang lebih dari kita. Kita punya mobil harganya 100 juta, ngelihat orang yang punya mobil 500 juta, ngiler mulu akhirnya. Ya Allah pengen, ya Allah kenapa sih saya nggak bisa beli mobil harga segitu? Nggak bersyukur. Tapi lihat orang yang naik motor, ibu datang ke sini ngaji naik mobil, bawa mobil. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bawa mobil. Ada kawannya begitu buka kaca, dia naik motor, pakai helm, jauh rumahnya. Timbul rasa syukur, alhamdulillah saya dikasih mobil ya Allah. Yang lain kawan-kawan saya ngaji, naiknya motor. Yang naik motor, tin, Bu Haji mari. Alhamdulillah saya naik motor. Ini kawan-kawan saya ngaji jalan kaki, naik angkot, naik gojek, gak punya motor sama sekali.
Yang jalan kaki dia bilang alhamdulillah. Dia lihat yang naik kursi roda, ih kesian bener kakinya nggak bisa pakai buat jalan. Alhamdulillah kaki saya sehat bisa jalan kemanapun. Yang di kursi roda mengatakan alhamdulillah masih bisa duduk jalan kemana-mana pakai kursi roda. Kesian yang berbaring di atas tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Kata yang berbaring di atas tempat tidur, alhamdulillah ya Allah masih hidup ya Allah. Kesian yang udah di kuburan kagak balik-balik lagi. Kan yang di kuburan pada betah ya Bu ya. Betul nggak? Orang kalau udah kagak balik lagi berarti dia betah. Dia nggak punya kesempatan untuk balik lagi. Makanya andai kata ibu-ibu sekalian yang Allah cintai, andai kata kita ngelewatin kuburan, kita bisa mendengar teriakan orang-orang yang ada dalam kuburan, tangisan mereka. Salah satu permintaan orang yang sudah masuk dalam kubur adalah, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Kalau saya kembali ke dunia, saya akan sholat tepat waktu, saya akan sedekah sebanyak-banyaknya, saya tidak akan mengusik orang lain, saya akan menjadi hamba yang solih dan solihah ya Allah. Kata Allah, enggak lah ya, udah telat. Gak ada tawar-menawar, kata Allah. Sudah telat. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur tuh udah garis finish, batas akhir. Gak ada lagi kesempatan. Kalau sekarang masih hidup masih bisa. Sebejat-bejatnya kita, seburuk-buruknya kita, selama kita taubatan nasuha, minta ampun sama Allah, ya Allah saya pengen jadi hamba yang lebih baik lagi, Allah akan bukakan pintu maaf seluas-luasnya. Tapi kalau sudah nyawa nafas kita berada di kerongkongan, udah mau dicabut itu sama Allah, ya Allah, gak ada lagi kesempatan untuk menjadi orang baik. Ya, makanya mari ibu-ibu sekalian ingat pesan dari Utsman radhiyallahu an, hamud dunya zulmatun fil qalbi. Cinta dunia, terlalu senang sama dunia nih bikin hati gelap. Tadi lihat dunia kalau dari sisi lahirnya kita cinta, tapi kalau dari sisi batinnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, kita kudu melihat dunia dari aspek batin, bukan cuma lahir. Secara pandangan mata kita, ya Allah, yang kaya tuh enak, yang cantik tuh enak, yang punya privilege tuh enak, yang hidupnya bergelimang harta enak, pandangan mata. Tapi orang kalau sudah memandang dunia dari sisi batinnya, hatinya, dia memaknai ternyata segala sesuatu kemewahan yang Allah beri itu bentuk ujian dari Allah. Segala sesuatu yang Allah beri itu mampu melalaikan saya dari mengingat Allah. Makanya doa kita dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kasih kami kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Jadi mulai hari ini setelah kita ngaji tentang kegelisahan dunia dan akhirat, mulai punya dua pandangan. Kalau selama ini cuma mata kita yang memandang dunia itu menyenangkan, kudu kita lihat dari sisi batin kita bahwa dunia itu sangat melelahkan. Bu, kita lomba-lomba sama orang perkara dunia, capek nggak hati kita? Capek apa enggak? Berlomba sama kawan, ya Allah, hari ini ada tas keluaran baru kita beli. Besok tas kita, teman kita pakai lagi yang baru. Dalam hati kita mumet nih, gelap. Ya Allah, dia udah duluan beli yang edisi terbaru, saya harus beli juga ini. Gak tenang tidur kita. Betul ya? Ada pakaian baru, beli. Dahuluin sama kawan kita, marah lagi, hati kita gak tenang. Nih, hati kita udah gelap menerima kebaikan karena terlalu cinta kepada dunia. Makanya di sini ada doa, silahkan dicatat, mungkin di situ ada juga. Apa doa yang harus kita baca yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Allahumma
la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadiin dunia sebagai kegelisahan kami yang paling besar. Ya. Wala mablagha ilmina, dan jangan sebagai tempat tujuan pengetahuan kami. Artinya yang kami tahu tuh cuman dunia aja, nggak pernah nyari tahu tentang akhirat, nggak pengen tahu tentang akhirat, nggak pengen tahu tentang surga neraka, nggak pengen tahu tentang ridha Allah, nggak pengen tahu bagaimana hamba yang dirindukan surga. Yang kita pikirin jadi orang yang punya dunia, yang genggam dunia, yang memiliki dunia, yang dimuliakan di dunia, yang bisa mengejar dunia sebanyak-banyaknya. Ya Allah, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha alaina. Sudah hafal ibu-ibu? Yuk kita lihat dulu tulisannya masing-masing. Habis ini saya kasih waktu 5 menit. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Agak panjangan dikit. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Bareng-bareng. Yang penting ada nak-naknya ada ustazah katanya. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Bareng-bareng. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Sekarang tutup handphonenya, tutup tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Insya Allah udah dicatat, udah nyampe ke sini juga ya Bu ya. Ba'da sholat jangan kita lupain nih doa Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadiin dunia kegelisahan terbesar buat kami ya Allah. Jangan jadiin dunia sebagai tempat pengetahuan kami, cuman dunia yang kami pikirin, jangan ya Allah. Tapi jadikan akhirat sebagai tujuan yang kami gelisahkan. Besok kalau saya mati bagaimana? Besok kalau saya dikubur bagaimana? Ibu pernah nggak dapat satu momen keadaan ibu mikirin urusan ukhrawi? Pernah ingat mati? Ya Allah, rasanya dicabut nyawa gimana ya? Ya Allah, rasanya dikubur, ditinggalin sama keluarga, ditutup pakai tanah tuh, dipendem dalam tanah. Gimana rasanya ya Allah? Ya Allah, rasanya didatengin malaikat bertanya apa amal baikmu, apa amal burukmu, gimana ya Allah? Ya Allah, gimana rasanya jadi mayit ketika kita mampu melihat orang di sekeliling kita sedang menangis tapi nggak bisa kita sapa. Itu yang disebut dengan kegelisahan akhirat. Besok kalau saya mati bisa nggak lisan saya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ya Allah, bisa apa enggak lisan saya? Ya Allah, kalau besok saya mati bisa nggak saya ngejawab pertanyaan malaikat man rabbuka? Saya apal ya Allah sekarang, tiap hari saya ngaji kerumil ya Allah. Kalau ditanya man rabbuka, Allahu Rabbi, apal pokoknya. Tapi ketika sampai di alam kubur bisa nggak hidayah itu datang kepadaku ya Allah? Kemudahan yang kau berikan, mampu nggak aku menjawab pertanyaan para malaikat? Ya Allah,
Kelak nanti di yaumil hisab, saat pertimbangan amal baik dan buruk, kira-kira lebih berat amal baik saya atau buruk saya, ya Allah. Ini kan gelisah kita, Bu. Betul nggak? Jangan yang kita mikirin tuh dunia mulu, cicilan, ya Allah, beli mobil 2M berapa ya? Kerjanya apa ya Allah, biar punya rumah model begini gimana? Itu mah dunia semua. Tapi kalau akhirat yang udah kita gelisahin, ya Allah, saya masuknya surga apa neraka? Ya Allah, nanti saya dikumpulin lagi enggak sama keluarga saya, ya? Ya Allah, anak yang saya cinta bener sama anak-anak saya, ya Allah. Ketemu lagi apa enggak saya nanti di surga, ya Allah? Jangan-jangan tempat saya neraka, ya Allah. Tuh, ini disebut dengan kegelisahan akhir. Jadi kalau ada orang dia gelisah ingat terus mati, bagus, zikrul maut itu melembutkan hati. Tapi kalau berlebihan mengingat kematian, dia kudu berobat ke psikiater. Takut mati, melayat orang takut, ini takut, lewat kuburan takut, pokoknya yang berhubungan dengan kematian dia takut. Dia lupa kalau ajal itu datang kapanpun. Jadi ingat mati ini untuk isti'adadul yaumir rahil, siap datangnya kematian, kita udah siap. Kita bilang sama Allah, Ibu, Bu, bagaimana kita bilangnya sama Allah? Ya Allah, kapanpun itu saya siap, betul nggak? Betul nggak? Jawabnya ragu-ragu ini kayaknya. Bu, kapanpun itu siap? Siap tidak? Berat banget Ustazah katanya ya. Ya, siap nggak siap harus siap. Insya Allah mudah-mudahan dipermudah bawa bekal. Bekalnya apa? Takwa. Khairuz zadit takwa. Baik, kita lanjut ke makalah yang satu lagi. Wal maqalatus sadisah, makalah yang ke-6. Kalau tadi makalah yang kelima dari Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Apa makalah yang as-sadisah yang ke-6? An Ali radhiyallahu an. Dari Ali radhiyallahu an. Siapa Ali ini? Ali ini sepupunya Nabi, anaknya Abu Thalib, makanya namanya Ali bin Abi Thalib. Ali ini sepupu Nabi plus mantunya Nabi. Sepupu juga, mantu juga, suami dari Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sini disebutkan wa karrama wajhahu. Ya, wa karrama wajhahu, dimuliakan wajahnya. Jadi karamallahu wajha ini adalah gelar yang disandangkan kepada Ali radhiyallahu an. Apa artinya Ustazah? Kok Ali ini dikasih gelar karamallahu wajha? Ada dua. Kenapa Ali dapat gelar karamallahu wajha? Yang pertama, Ali dari dia lahir selama hidupnya, ya, itu nggak pernah menyembah berhala. Jadi sejak dia lahir, dia langsung menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan para sahabat yang lain pernah merasakan masa-masa suram, masa-masa jahiliyah. Kayak Umar itu pernah membunuh anak perempuannya, pernah minum khamar, dia pernah menyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi Ali karamallahu wajha, selama hidupnya dari dia lahir nggak pernah menyembah berhala. Makanya wajahnya dimuliakan karena tidak pernah menyembah berhala. Yang kedua, kenapa Ali dapat sebutan karramallahu wajhah, dimuliakan oleh Allah wajahnya? Karena Ali selama hidupnya itu nggak pernah melihat, punten mohon maaf, alat kelamin dirinya sendiri ataupun orang lain. Kalau kita udah berapa kali, Bu? Nggak bisa dihitung Ustazah. Apalagi anak sendiri, betul ya? Sayyidina Ali itu nggak pernah ngelihat bahkan alat kelaminnya sendiri. Insya Allah. Bingung nggak, Bu? Bingung juga ya, Bu ya. Kok bisa tuh ya? Ya itu keutamaan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya disebut dengan karramallahu wajhah. Wa karrama wajhahu, ya. Dimuliakan wajahnya dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali? Kita lanjut. Man kana fi talabil ilmi, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Kata Sayyidina Ali begini, siapa orang, ya, siapa saja yang dalam mencari, siapa saja yang selama hidup di dunia dia mencari ilmu, ya,
sedang dalam keadaan mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka seolah-olah dia sedang mendapati surga pada dirinya. Nih ibu-ibu yang hadir semua, para penuntut ilmu, amin, insya Allah udah kita genggam surganya Allah nih ya Bu ya. Wa man kana fi talabil maksiati, dan siapa saja orang yang sedang memperdalam maksiat, bukan ilmu yang dia perdalam tapi maksiat gitu ya, maka kanatin naru fi talabihi, seolah-olah dia sedang menggenggam neraka dalam dirinya. Jadi orang berilmu itu keutamaannya banyak. Banyak keutamaan orang berilmu. Pertama, orang yang berilmu dan mencari ilmu itu yarfa'illahul baraka, apa yarfa'illahu? Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah. Orang yang punya ilmu, dia belajar untuk mencari ilmu, Allah angkat derajatnya dibanding orang yang gak pernah belajar. Punya keutamaan yang lebih. Yang kedua, orang yang berilmu itu man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, dipermudah jalannya oleh Allah menuju surga. Kenapa orang berilmu, orang yang nyari ilmu lebih mudah masuk surga? Karena dia tahu ilmunya. Dia lebih bagus dalam ibadahnya. Beda orang yang sholat pakai ilmu dengan orang yang sholat tidak pakai. Beda apa enggak? Ibu pernah enggak kalau kita lagi jadi jamaah umroh atau haji, atau kita sholat di masjid manapun, bahkan masjid ini Wahdatul Ummah ya, kita dengar imamnya lagi baca ayat Quran, dia nangis. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sungguh-sungguh kan, kita yang dengar ikut nangis nggak? Kenapa kita nangis? Imam sholat yang nangis saat membaca ayat Al-Quran, nangisnya disebabkan karena dia faham apa yang dia baca. Kalau kita pernah nggak nangis lagi sholat? Pernah nggak ibu-ibu lagi sholat nangis? Gara-gara apaan? Hah? Banyak pikiran. Punya masalah ya? Kepikiran sampai sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, punya laki gini amat, ya Allah. Itu bedanya kita sama orang-orang alim. Orang-orang alim fakih itu kalau sholat dia nangis bukan karena beban hidupnya, bukan karena dia ngitung ya Allah cicilan gimana dibayarnya, waladhdallin, bukan. Tapi orang-orang alim karena dia faham makna dari yang dia baca ketika sholat. Ini tingkatan sholat orang alim itu berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, pujian bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Tapi jangan diartiin juga. Ya, nanti ibu-ibu sholat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bukan. Artinya makna dari ayat atau kata yang dia lantunkan, dia ucap, itu dia tahu, faham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau kita dengar imam-imam Masjidil Haram, mereka kalau lagi ketemu ayat tentang azab, walahum adzabun azim, nangis mereka. Ya Allah, ini azab yang sangat pedih bagi orang yang begini-begini. Nangis mereka sampai senggukan. Kenapa? Karena mereka takut, ya Allah, mereka masuk dalam kategori orang yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Makanya pulang dari sini Bu, kita buka Quran, kita maknai, kita fahami isinya, artinya, bukan sekedar hafal. Zaman sekarang ini banyak orang yang berlomba-lomba buka rumah Quran, buka lembaga Al-Quran, buka pesantren Al-Quran, berlomba-lomba. Wah, santri saya sudah hatam 30 juz. Ini wisuda santri, mereka hafal 30 juz. Tapi banyak yang sekedar hafal di lisan, tapi tidak mengamalkan secara perbuatan dan hatinya. Beda, kata para sahabat zaman dulu, Bu. Kita kembali dulu deh, kita bayangin nih para sahabat Nabi dulu nih, zamannya Umar, Utsman, Ali, ya, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, tuh zaman para sahabat. Itu para sahabat tuh kala itu dapat pesan Al-Quran, Al-Quran itu belum jadi buku kayak begini, belum dijadikan mushaf.
Karena mushaf itu baru dijadikan ketika di Khalifah Utsman bin Affan, itu baru dibukukan jadi mushaf Al-Quran yang sekarang tinggal kita nikmati, kita hafal, kita cari, oh surah ini apa, ayat ini apa, itu di zaman Utsman. Di zaman Nabi dulu kalau ada turun wahyu ayat Al-Quran, para sahabat tuh ngedengerin langsung dihafal. Yang kedua dicatat, ada yang dicatat di pelepah kurma, ada yang di batang daun, ada yang di tembok, ada yang pakai kapur, ada yang pakai batu catatannya. Akhirnya dikumpulkan menjadi mushaf Al-Quran. Apa kata para sahabat? Kunna na'malul Qur'ana qabla an nahfadhuhu. Kami tuh mengamalkan Al-Quran sebelum kami menghafalnya memang, karena belum jadi satu mushaf. Tapi kami sudah lebih utama mengamalkannya. Tapi wa anta, kata para sahabat nih, kalian yang berada pada zaman tabi'in, zaman kita saat ini apalagi, wa anta tahfadzul Qur'an qabla an ta'malahu. Tetapi kalian menghafal Quran sebelum kalian mengamalkannya. Kalian cuma sekedar hafal tapi tidak mengamalkan. Para sahabat belum dia hafal udah diamalin duluan. Makanya minta sama Allah, jadikan anak-anak kita bukan sekedar penghafal Quran, bukan cuma berlomba-lomba, anak saya mah udah kelar 30 juz, anak saya mah udah kelar 20 juz. Banyak juga yang hafal 30 juz tapi kelakuan layaknya syaitanir rajim. Berarti dia cuma hafal di lisan tapi tidak mengamalkan secara hati. Makanya minta sama Allah, ya Allah, jadikan anak saya cenderung untuk terus mengamalkan isi Al-Quran, bukan sekedar hafal tapi meresapi ayat-ayat yang dikandung dalam Al-Quran. Itu doa kita buat anak cucu kita. Ya, maka tadi apa kata Imam Ali? Siapa orang yang mencari ilmu, dia larut sedang cinta dalam mencari ilmu. Bu, orang kalau udah cinta sama ilmu, dia bukan cuma cinta sama ilmunya, dia cinta sama murabbi, gurunya. Dia cinta sama ilmunya, dia suka, misalkan dia suka fikih, ya, dia suka fikih. Siapa yang ngajarin fikih? Ada ulama ini atau ulama itu. Sama ilmunya dia suka. Itu kalau dalam kitab ta'lim itu menghormati ahli ilmu. Bukan hanya kitabnya, bukan hanya yang disampaikan gurunya, tapi kita senang bertemu sama guru yang kita cintai. Itu yang disebut dengan larut dalam keilmuan. Ya, makanya orang yang larut dalam keilmuan lebih mudah mencapai syurganya Allah. Tapi orang yang larut dalam maksiat sulit untuk mencapai syurga, lebih dekat kepada neraka. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, banyak bertobat, menjadi hamba yang solih dan solihah. Hati kita dicondongkan oleh Allah untuk lebih mengutamakan akhirat dibandingkan dunia. Cinta dunia boleh, suka dunia boleh, tapi sewajarnya, ala kadarnya, sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan, apalagi melupakan perkara akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu, saya serahkan kepada Mbak Yuni, mungkin ada sesi tanya jawab, mangga silahkan. Bunda-bunda ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Bunda, masih ada waktu untuk bertanya. Ustazah mau bertanya. Kalau tadi dibilang jangan terlalu gelisah sama dunia, tapi gelisah sama akhirat. Sementara kan kadang manusia kan, maksudnya kalau masih di dunia kan mikirnya kan masih, maksudnya kedepannya kan yang dihadapi dunia nih Ustazah. Nah, bagaimana sikap kita yang sewajarnya buat menghadapi dunia ini? Terutama kita kan ibu-ibu nih banyak masalahnya ya, maksudnya anak, pasangan, orang tua gitu. Baik. Ada satu kalimat yang berbunyi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramal kamu untuk dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi boleh kita beramal untuk dunia, kita kerja, kita nyari uang, kita didik anak-anak kita self development ya, mengembangkan diri kita untuk jadi orang yang lebih sukses lagi. Kenapa? Seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi jangan lupa, kamu harus tetap beramal untuk akhirat. Kenapa? Bisa jadi kita matinya besok. Karena gak ada yang tahu yang namanya usia.
Bagaimana kecenderungan gelisah terhadap dunia? Seringkali kita tuh seperti tidak punya Tuhan. Jadi khawatir itu wajar, sifat manusia, itu manusiawi, fitrah. Aduh, gimana ya anak saya nanti masa depannya? Maka agar tidak terlalu gelisah dengan masa depan anak kita, ada hal yang harus kita ikhtiarkan saat ini. Memberikan pendidikan agama, mengajarkan ilmu yang manfaat, memberikan teladan yang baik, ya. Nabi Yakub itu ketika mau wafat, apa yang dia katakan kepada anak-anaknya dalam Al-Quran? Ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku wafat meninggal nanti, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah? Masih nggak kalian nyembah Allah kalau aku udah nggak ada? Ma ta'buduna min ba'di. Ini kan gelisah pada anak, tapi dalam urusan akhirat. Kalau ayah ibu nggak ada, nanti bagaimana sholat kamu? Nanti bagaimana baca Quran kamu? Bagaimana ibadah kamu? Bagaimana akhlakmu? Itu perkara yang mengarah kepada dunia. Tapi ada orang tua yang ketika dia punya anak, dia hendak wafat, yang dia gelisahkan bukan lagi perkara ukhrawi, tapi duniawi. Bukan lagi mata'buduna min ba'di, nanti kamu nyembah siapa? Tapi kata orang tuanya, mata'kuluna min ba'di. Kalau aku nggak ada, kamu makan apa? Siapa yang ngasih kamu nafkah? Siapa yang ngurusin kamu, nak? Nih kadang-kadang kita ibu-ibu kegelisahannya, ya Allah, jangan sampai saya umurnya pendek, kesian nanti anak-anak saya siapa yang ngurus. Betul ya? Bukannya, ya Allah kalau saya nggak ada, nanti siapa yang ngajarin ilmu akhlak buat anak-anak saya? Kalau ngurus mah siapapun bisa ngurus, ada Allah kok yang menciptakannya. Nih kita suka lupa. Kadang yang kita gelisahkan tadi hal-hal duniawinya, padahal hal ukhrawinya yang lebih penting. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaklah takut, kata Allah, kalian meninggalkan anak-anak kita nanti dalam keadaan lemah. Lemah secara akalnya, lemah secara mentalnya, lemah secara keilmuannya, lemah secara agamanya. Nih kelemahan yang harus dihindari dan ditakuti oleh orang tuanya. Anak kita keterbelakangan mental, nggak berani, takut berbuat apapun, nggak mau menghadapi masalah. Kenapa? Dari kecil dimanja sama orang tuanya. Takutlah kita punya anak yang lemah secara mental. Ilmu dari kecil nggak dididik agama, nggak dididik ilmu, udah biarin, yang penting dia mah enak aja hidup, warisan banyak kok. Ini jadi kegelisahan yang harus kita pikirkan, bagaimana anak-anak kita setelah kita tidak ada, mereka dapat menjadi orang yang tetap bertahan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuman gelisah, duh besok anak saya gimana ya, pakai baju apa ya? Nah, itu mah gelisah-gelisah ece-ece ya Bu ya. Nggak masalah, semua kita fitrah begitu. Tapi kalau sampai, aduh nanti anak saya bagaimana dan lain sebagainya, ingat lagi, ya Allah, kita punya Allah. Punya Allah, gitu ya. Cukup kita ikhtiarkan yang terbaik, selebihnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jadi kalau udah gelisah yang sangat berlebihan, buru-buru istighfar, kita tawakal kepada Allah, gitu ya, Ibu sekalian ya. Baik, ada lagi? Ada lagi Bunda yang mau bertanya? Cukup Ustazah. Ya, baik. Baik ibu-ibu, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan sharing kita pada pagi hari ini, ya, apa yang kita pelajari terkait kegelisahan dunia dan akhirat ini bisa menjadi tamparan keras buat diri kita. Jadi hamba yang lebih peduli terhadap akhirat kita, hamba yang tidak begitu cinta terhadap dunia, dan hamba yang tidak egois memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan bagaimana kehidupan keluarganya kelak untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya, ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan untuk orang-orang terdekat kita, dan kita dijadikan hamba yang senantiasa taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Insyaallah